Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yara Ardita dengan NIM 2305341, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini, saya bersama rekan saya Diva Octavia dengan NIM 2304335, Prodi S1 Akuntansi. Baik, kami akan mempresentasikan bagaimana Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas presentasi mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu DRA Al-Rafni, MSI. Oke, langsung saja kita masuk kepada pembahasan materinya. Baiklah, langsung saja. Pertama-tama, apa yang kamu ketahui tentang Pancasila? Pancasila adalah landasan ideologis yang kuat dari negara Indonesia dan berakar pada kata Sanskerta yang berarti 5 prinsip atau doktrin. Konsep ini secara simbolis mewakili pandangan hidup masyarakat Indonesia dan tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pentingnya dan keutamaan nilai-nilai yang diwakili oleh negara. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman pemerintahan di Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu, konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai pengembangan ilmu ditujukan agar tidak merugikan umat manusia. Karena dengan kemajuan iptek yang luar biasa, cepat, juga turut serta mempengaruhi peradaban manusia. Berikut adalah prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila sehingga Pancasila dirasa sesuai untuk dijadikan sebagai konsep pengembangan ilmu. 1. Pancasila sebagai landasan moral dan filosofis. Pancasila bukan hanya sebuah ideologi negara, tetapi juga merupakan landasan moral dan filosofis bagi kehidupan bangsa Indonesia. Dalam konteks pengembangan ilmu, Pancasila memandu ilmuwan untuk mengarahkan kegiatan ilmiahnya menuju pencapaian kebenaran ilmiah dan peningkatan kebahagiaan umat manusia. 2. Kesesuaian Pancasila dengan prinsip-prinsip ilmiah. Prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar negara seperti gotong royong, keadilan sosial, demokrasi, dan lain-lain sejalan dengan prinsip-prinsip ilmiah seperti metode sistematis, universalitas, dan kebenaran objektif. Hal ini mengindikasikan bahwa Pancasila dapat menjadi kerangka kerja yang memandu para ilmuwan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Pancasila bukan hanya menjadi pandangan hidup individu, tetapi juga menjadi dasar negara. Dalam konteks pengembangan ilmu, Pancasila memberikan pedoman yang jelas tentang nilai-nilai yang harus dikedepankan dalam setiap kegiatan ilmiah, serta memberikan arahan tentang tujuan akhir dari ilmu pengetahuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia. 4. Penafsiran Pancasila sebagai sistem ilmiah. Pancasila diinterpretasikan sebagai sistem ilmiah yang memenuhi syarat-syarat ilmiah seperti memiliki objek, metode, sistematika, dan kebenaran universal. Dalam konteks ini, Pancasila dipandang sebagai suatu objek pembahasan yang mencangkup aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadi fokus penelitian ilmiah. 5. Metode analitiko-sintesis. Jadi, metode analitiko-sintesis dalam pendekatan Pancasila 5. Metode analitiko-sintetis dalam pendekatan Pancasila. Metode analitiko-sintetis yang digunakan dalam pendekatan Pancasila merupakan memungkinkan untuk menganalisis berbagai aspek dari nilai-nilai Pancasila secara terperinci, kemudian menyatukannya dalam suatu kesimpulan umum yang dapat menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 6. Keseluruhan dan kesatuan Pancasila. Pancasila dipahami sebagai sebuah keseluruhan yang utuh di mana setiap sila saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan yang kokoh. Dalam pengembangan ilmu, konsep keseluruhan dan kesatuan ini dapat diaplikasikan dalam membangun pemahaman yang komprehensif terhadap suatu fenomena atau masalah yang diteliti. 7. Kebenaran universal Pancasila. Kebenaran yang terkandung dalam Pancasila bersifat universal, yang berlaku di semua tempat dan zaman. Ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang relevan untuk berbagai konteks dan situasi.
Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar konsep pengembangan ilmu mengarahkan ilmuwan untuk menjalankan kegiatan ilmiah mereka dengan mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis yang membimbing pencarian kebenaran ilmiah yang objektif, sistematis, dan universal. Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar konsep pengembangan ilmu, para ilmuwan dapat mengarahkan kegiatan ilmiah mereka menuju pencapaian kebenaran ilmiah yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia sesuai dengan semangat dan tujuan Pancasila sebagai filsafat hidup dan dasar negara. Selanjutnya, pengertian dan peranan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, IPTEK. Nah, Pancasila berperan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan berarti bahwa Pancasila merupakan dasar dan pedoman bagi perkembangan IPTEK. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hasil kerja manusia dan tujuan utama kerja adalah untuk membentuk kebutuhan manusia dan mengetahui kehidupannya. Hanya mereka yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk tujuan tertentu, baik dampak positif maupun negatif. Pada dasarnya Pancasila merupakan rumusan dan pedoman bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia, perkembangan teknologi yang sangat pesat di masa sekarang dan masa depan. Pancasila merupakan ideologi yang mendasari dan menjadi dasar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila memiliki sifat reformatif, dinamis, dan antisipatif yang memungkinkan mereka untuk menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan IPTEK. Peranan Pancasila sebagai landasan perkembangan IPTEK. Berkembangnya IPTEK dapat memberikan pengaruh baik secara buruk untuk keberlangsungan hidup masyarakat. Pengaruh positif yang dirasakan seperti hadirnya ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memberi kemudahan kegiatan produksi karena dengan munculnya kemajuan pada IPTEK dapat menghasilkan beragam mesin yang bisa membantu untuk menunjang serta membantu pekerjaan manusia. Selain itu juga memasarkan produk melalui sosial media. Dampak positif lainnya seperti memudahkan untuk berkomunikasi serta memudahkan dalam proses pembelajaran. Adapun dampak negatif yang dirasakan diantaranya seperti maraknya kejahatan melalui internet, membuat ketergantungan serta rasa malas dan membuat unsur kekerasan bahkan pornografi yang ada pada internet yang tentunya dapat diakses oleh siapa saja. Pancasila adalah kesatuan dalam sila Pancasila yang berisi sumber nilai, kerangka berpikir, dan prinsip moral bagi perkembangan IPTEK. Selain itu, Pancasila juga suatu sistem etika, diantaranya menurut Kailan dalam Setrerini pada tahun 2018 sebagai berikut. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang dimana mempertimbangkan pada aspek rasional yakni antara akal, rasa, serta kehendak. Dengan demikian manusia dapat ditempatkan pada alam semesta tidak menjadi manusia yang berpusat tetapi menjadi bagian sistematis pada alam yang diolah. 2. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menjadi dasar mengenai moral bagi individu untuk perkembangan IPTEK. Hal ini dikarenakan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu perkembangan dalam budaya hidup manusia yang pada hakikatnya bertujuan untuk mensejahterakan seluruhnya kesejahteraan bersama. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia dapat membawa pada rasa sadar akan nasionalisme bangsa yang kaitannya dengan IPTEK sehingga terjalin rasa terpelihara persaudaraan. Hal itu dikarenakan faktor kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal tersebut ialah hal mendasar karena pada perkembangan IPTEK yang didasarkan pada kepentingan demokrasi, hal ini mengandung maksud bahwa warga negara memiliki kewajiban dalam pengembangan IPTEK dengan saling memberikan rasa hormat serta menghargai kebebasan individu lain dalam berperilaku. Selain itu juga mendapatkan kritik dan saran yang membangun bisa membuat individu menjadi terbuka. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini, IPTEK semakin maju perlu untuk melindungi pada kesetaraan, keadilan pada kelangsungan hidup manusia. Selain itu, terdapat hal lain yang mengemukakan bahwa Pancasila berperan sebagai landasan kebijakan dalam pengembangan IPTEK. Berikut terdapat 5 hal yang memiliki keterkaitan antara Pancasila sebagai dasar kebijakan pengembangan IPTEK. 1. IPTEK yang dikembangkan perlu dapat
menghormati pada keyakinan masyarakat Indonesia. 2. Iptek yang dalam pengembangannya perlu berdasarkan dalam pengembangan manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. 3. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan unsur yang dapat menyeragamkan kebudayaan serta mempercepat dan mempererat persatuan dan memberikan perkembangan pada pendidikan. 4. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus demokratis serta merata. 5. Memperkecil kesenjangan dalam mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendistribusikan iptek secara merata untuk mendukung masyarakat dan membuatnya lebih sejahtera. Selain landasan kebijakan terhadap landasan etika dalam pengembangan iptek, diantaranya 1. Perkembangan iptek dan manusia memiliki keterkaitan yang diharuskan dapat saling menunjukkan rasa saling hormat antara martabat manusia. 2. Perkembangan iptek perlu dapat membuat kehidupan masyarakat lebih baik serta lebih bernilai. 3. Perkembangan iptek harus mampu mendukung pada pemekaran komunitas di masyarakat. 4. Iptek diharuskan terbuka karena memiliki keterkaitan serta dampak langsung terhadap keberlangsungan hidup masyarakat. 5. Ilmu pengetahuan dan teknologi juga turut memberikan bantuan terciptanya manusia yang berkeadilan. Keberadaan Pancasila sebagai tumpuan atau landasan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan dapat mengurangi kekhawatiran masyarakat mengenai dampak negatif yang dihasilkan iptek. Dalam perkembangan iptek juga diperlukan adanya dukungan dari sikap serta tingkah laku masyarakat yang dapat menunjukkan nilai Pancasila pada pengembangan iptek. Materi selanjutnya mengenai pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki potensi untuk memberikan manfaat sekaligus risiko bagi kita umat manusia. Oleh karena itu, aspek-aspek yang terdapat dalam Pancasila dianggap penting dan diharapkan dapat menjadi pedoman dalam kemajuan iptek. Pentingnya peran Pancasila dalam pengembangan iptek tercermin melalui beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, sebagai fondasi moral dan etika. Pancasila memegang peranan utama sebagai landasan moral dan etika dalam mengemban ilmu pengetahuan dan teknologi. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memberikan pedoman penting bagi para ilmuwan dalam menjalankan penelitian dan mengembangkan ilmunya. Yang kedua, integrasi dalam pengembangan ilmu. Pancasila tidak hanya dianggap sebagai nilai eksternal yang harus dipertimbangkan, akan tetapi juga diintegrasikan sebagai faktor internal dalam pengembangan ilmu. Setiap disiplin ilmu yang dikembangkan di Indonesia diharapkan mencerminkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam segala aspeknya. Yang ketiga, ada pengendalian dan pengawasan. Nilai-nilai Pancasila berperan sebagai pedoman normatif yang mengendalikan arah dan cara berpikir dalam pengembangan ilmu di Indonesia. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengembangan ilmu tidak bertentangan dengan karakter dan budaya bangsa Indonesia. Yang keempat, akar budaya dan ideologi lokal. Pancasila menjadi landasan bagi proses indigenisasi yang menekankan bahwa setiap pengembangan ilmu harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri. Dengan demikian, ilmu yang dikembangkan dapat memperhatikan dan menghormati konteks lokal serta kearifan lokal yang ada. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi dasar ilmu, tetapi juga paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Peran Pancasila sangat penting dalam mengarahkan, mengendalikan, dan memastikan bahwa pengembangan ilmu sesuai dengan kebutuhan dan karakter bangsa Indonesia. Alasan Pancasila menjadi dasar pengembangan ilmu. Pada hakikatnya, Pancasila sebagai tolak ukur atau sebagai pedoman tertinggi pembangunan nasional di Indonesia yang mengandung arti bahwa segala aspek pembangunan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Negara dalam rangka mewujudkan tujuannya melalui pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan seluruh warganya harus dikembalikan pada dasar-dasar hakikat manusia. Oleh karena itu, pembangunan nasional harus meliputi aspek jiwa yang mencakup aspek rasa, aspek akal, kehendak, aspek raga, aspek individu, aspek makhluk sosial, aspek pribadi, dan juga aspek kehidupan ketuhanannya.
Dalam upaya manusia mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabat, haruslah manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila telah memberikan dasar nilai-nilai bagi pengembangan iptek demi kesejahteraan hidup manusia. Pengembangan iptek sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pada hakikatnya sila-sila Pancasila harus merupakan sumber nilai, kerangka pikir, serta basis moralitas bagi pengembangan iptek. Baiklah, sekian penjelasan materi dari kami mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.